Pulau Buru, sebuah pulau indah di Maluku. Tempat laut, budaya, dan kehidupan menyatu. Disinilah saya menemukan makna baru dalam mengajar. Saya percaya bahwa belajar sains tidak harus kaku dan membosankan. Belajar harus hidup, menyentuh hati, dan dekat dengan kehidupan murid. Dari keyakinan itulah lahir sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama Balai Belajar. Berbasis alam, literasi, dan eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imania Rahmi Utami, guru IPA di SMP Negeri 15 Bulu. Awalnya, suasana kelas saya terasa datar. Murid sering mengantuk, sulit fokus, dan terlihat bosan saat pelajaran IPA. Saya menyadari, pembelajaran yang saya berikan terlalu teoritis, belum menyentuh dunia nyata murid. Padahal mereka hidup di Pulau Buru, pulau yang penuh fenomena sains, laut, perahu, gelombang, dan tekanan udara. Inilah saatnya saya menghadirkan sains yang kontekstual, bermakna, dan menggembirakan. Tantangan saya adalah bagaimana membuat murid aktif, terlibat, dan menemukan makna belajar. Saya harus berpikir kreatif, mencari pendekatan yang tepat, media yang menarik, dan kegiatan yang bisa menghubungkan sains dengan budaya lokal Pulau Buru. Saya ingin murid belajar dengan rasa senang, berpikir mendalam, dan memahami bahwa ilmu itu bukan hanya di buku, tetapi juga ada di sekitar mereka. Saya memulai pelajaran dengan membangun suasana hati positif. Kelas dibuka dengan doa bersama. Dilanjutkan menanyakan perasaan murid menggunakan emotikon berwarna. Kemudian saya memberikan asesmen awal berupa 4 pertanyaan singkat tentang tekanan untuk menggali pemahaman mereka. Setelah itu, dilakukan ice breaking ringan agar murid kembali segar dan siap untuk belajar. Saya memberikan apersepsi dengan menunjukkan 4 gambar dan menantang murid untuk menemukan kesamaan dari semua gambar itu. Barulah saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan suasana hati yang positif dan semangat yang tumbuh, murid yang sudah dibagi ke dalam kelompok siap menjelajahi 4 stasiun balai belajar. Setiap kelompok akan berkeliling dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Di stasiun eksperimen, mereka melakukan percobaan hukum Archimedes dan mengukur volume benda tak beraturan. Murid melihat langsung bagaimana benda bisa terapung, melayang, ataupun tenggelam. Mereka juga belajar menggunakan alat-alat IPA dengan mengukur volume benda yang tak beraturan. Mereka belajar bukan hanya dari ceramah, tapi dari pengalaman nyata mereka sendiri. Selanjutnya, kelompok berpindah ke stasiun berikutnya. Pada stasiun menonton video, mereka menonton tayangan tentang tekanan gas dan menjawab pertanyaan reflektif. Dari gambar dan animasi, mereka memahami konsep yang sebelumnya sulit dibayangkan. Stasiun ketiga menggunakan e-modul interaktif yang saya buat dan kembangkan sendiri. Murid belajar mandiri, mengerjakan kuis, dan menulis refleksi sederhana. Hari ini saya belajar bahwa tekanan adalah stasiun terakhir adalah literasi budaya. Murid membaca artikel tentang perahu nelayan dan arus laut di Pulau Buru. Mereka menemukan bahwa nenek moyang mereka telah lama menerapkan prinsip sains dalam kehidupan sehari-hari.
Di akhir pembelajaran, saya mengaitkan konsep sains dengan nilai keislaman, seperti halnya tekanan yang menyeimbangkan benda di air. Allah pun menyeimbangkan kehidupan manusia dengan kesulitan dan kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Murid memahami bahwa tekanan, baik dalam fisika maupun dalam hidup, itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Hasilnya luar biasa. Murid lebih aktif, kreatif, dan antusias. Mereka tidak hanya memahami konsep tekanan saja, tapi juga belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan menghargai budaya mereka sendiri. Guru lain pun mulai terinspirasi untuk mencoba model ini. Kini sekolah kami menjadi rumah belajar yang hidup dan reflektif. Dari balik belajar, saya belajar bahwa mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi menghidupkan makna. Alam adalah laboratorium terbaik, budaya adalah sumber inspirasi, dan murid adalah penemu sejati. Disinilah saya yakin, setiap kelas bisa menjadi balai ilmu, tempat anak-anak belajar, tertawa, dan tumbuh bersama makna. Karena setiap anak berhak belajar dengan gembira, penuh makna, dan sadar akan jati dirinya. Dari Pulau Buru, kami menyalakan lentera kecil perubahan pendidikan. Inilah kisah kami. Inilah Balai Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Mamlati, saya perwakilan dari kelas 9B. Pelajaran IPA hari ini sangat menyenangkan dan mudah dimengerti karena kita bisa mempelajari tentang tekanan benda. Perkenalkan, nama saya Nolita. Saya dari kelas 9B. Saya sangat senang belajar IPA. Perkenalkan, nama saya Dewi Rumbia dari kelas 9B. Pelajaran IPA hari ini saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang tekanan, kaitannya dengan budaya Pulau Buru. Pelajarannya sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Kegiatan diseminasi menjadi momen yang sangat berharga bagi saya. Saat berbagi tentang balai belajar, saya tidak hanya membagikan metode, tetapi juga semangat untuk terus berinovasi. Melihat antusias rekan guru, saya merasa yakin perubahan itu menular. Ketika satu guru menyalakan cahaya, maka cahaya itu akan menyinari ruang belajar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Niar, saya merasa sangat terinspirasi. Ternyata kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan tanpa harus meninggalkan nilai dan budaya lokal.